pemikiran secara global itu tidak hanya saat ini saja, tetapi Raden Ajeng Kartini sudah mencontohkan pada kita bagaimana kita mau maju, negara Indonesia mau maju, ini harus memiliki wawasan secara global dan dari berbagai macam dimensi. Tapi kita tidak lepas dari kodrat sebagai perempuan ya. Jadi meskipun kita itu punya karir, punya kedudukan, tetap kita kembali ke keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida, Ibu Warsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kami. Dan di sini kita sedang membahas tentang perjuangan-perjuangan dari Raden Ajeng Kartini, termasuk juga ini sebentar lagi akan di-launching sebuah buku yang diterbitkan atau karya-karya dari para literasiwan di Kabupaten Jepara dari 62 orang dikumpulkan menjadi sebuah buku yang nanti akan di-launching pada tanggal 18 September di Pendopo. Kabupaten Jepara ya Bu ya. Dan tentunya di sini ada sesuatu yang bisa kami petik untuk bisa menjadi inspirasi buat semua yang menyaksikan YouTube kami di Ngonsen DK ini, menghidupkan gagasan Raden Ajeng Kartini ini seperti apa, Ibu Ida? Baik, terima kasih Mbak Dinda. Jadi buku ini nanti memang kami launching dan itu juga bersamaan dengan Haul Raden Ajeng Kartini. Jadi 18 September itu ya Bu? Iya, jadi kenapa kami berpikir tentang gagasan Raden Ajeng Kartini? Karena menurut kami Raden Ajeng Kartini ini pahlawan nasional. Beliau adalah kebanggaan masyarakat Jepara, dan kebanggaan ini tidak hanya cukup bangga karena memiliki Raden Ajeng Kartini yang pahlawan nasional, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat Jepara ini menghadirkan Raden Ajeng Kartini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menghadirkan dalam tanda petik adalah ide gagasan beliau dihadirkan di Jepara untuk memajukan Jepara. Ide dan gagasan Raden Ajeng Kartini. Dan kita ini adalah sebagai penerus perjuangan beliau. Mungkin bisa disampaikan judul bukunya, terus kemudian penerbitnya siapa saja, singkat mawon seperti apa Ibu? Jadi judul bukunya kami beri judul Mozaik Gagasan Raden Ajeng Kartini untuk Bangsanya. Kenapa kami sebut mozaik begitu ya? Karena ini satu, ditulis oleh berbagai macam kalangan, berbagai macam profesi, ada seniman, guru, pegiat literasi dan lain-lain. Ini tidak semuanya perempuan, tapi campur. Tidak. Mozaiknya itu bisa juga ditinjau dari laki-laki dan perempuan ada. Gitu, Kemudian mozaiknya yang terpenting adalah di dalam buku ini membedah berbagai macam sudut gagasan Raden Ajeng Kartini. Tidak hanya sekedar emansipasi yang selama ini kita tahu, tetapi ada banyak sekali ide gagasan Raden Ajeng Kartini yang bisa kita pakai untuk memajukan Jepara dari berbagai macam bidang kehidupan. Terus kenapa gagasan Raden Ajeng Kartini ini penting untuk digali seperti yang Ibu sampaikan? Iya, karena setelah kami membaca surat-surat Raden Ajeng Kartini, ini menjadi penting karena ternyata Raden Ajeng Kartini ini memiliki ide gagasan yang mampu menjawab berbagai permasalahan, dan itu sepanjang zaman. Tidak hanya digunakan untuk menjawab tantangan pada zamannya. Mungkin kita berpikir globalisasi itu hanya saat ini dibutuhkan oleh Gen Z, tapi ternyata
Raden Ajeng Kartini itu sudah generasi globalisasi. Kenapa saya katakan sudah berpikir secara global? Karena pada saat itu Raden Ajeng Kartini tidak hanya belajar dari budaya yang ada di Indonesia, tetapi beliau juga menjalin komunikasi dengan sahabat-sahabatnya dari berbagai macam negara. Itu kan sudah menunjukkan semangat globalisasi. Itu contoh di mana pemikiran secara global itu tidak hanya saat ini saja, tetapi Raden Ajeng Kartini sudah mencontohkan pada kita bagaimana kita mau maju, negara Indonesia mau maju, ini harus memiliki wawasan secara global dan dari berbagai macam dimensi. Artinya singkatnya begini, kenapa penting gagasan Kartini ini kita bedah? Karena dari yang kami baca, isi-isi dari surat Raden Ajeng Kartini itu multidimensi. Jadi bisa menjawab berbagai macam permasalahan dan tantangan yang saat ini kita hadapi, terutama untuk memajukan Jepara. Iya, berarti pemikiran Raden Ajeng Kartini kala itu sudah termasuk relevan dengan generasi Gen Z saat ini ya, betul. Meskipun pada saat itu tidak ada zamannya media sosial digital dan lain sebagainya, tapi pola pikirnya sudah mengikuti perkembangan zaman. Baik Ibu Ida, saya mau beralih ke Ibu Warsi. Ibu Warsi, tadi Ibu Ida adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 tahunan merangkap PLT SMA Negeri 1 Jepara. Kepala Sekolah 2 sekolahan ini Ibu ya, keren banget. Perempuan Jepara hebat. Baik Ibu Warsi, ini adalah seorang guru di SMP 1 Jepara. Keren juga. Ini dari ide-ide dan juga gagasan-gagasan sekelompok para guru literasi di Kabupaten Jepara, sehingga muncul yang diterbitkan nanti buku yang nanti akan di-launching pada tanggal 18 September itu. Ibu Warsi juga terlibat di dalamnya, karya-karya yang sangat luar biasa sebagai buku mozaik gagasan R.A. Kartini untuk bangsanya. Seperti apa menurut cara pandang Ibu Warsi buku yang diterbitkan ini sehingga nanti mampu dan dapat di-launching? Ya, jadi buku mozaik R.A. Kartini ini berisi catatan-catatan sejarah dari R.K. Kartini kecil sampai dia remaja, sampai dia menikah. Nah, di situ para penulis secara berurutan, secara terstruktur itu dia menyampaikan pengalaman atau pembelajaran dari R.A. Kartini masih anak-anak, masih kecil sampai dia remaja, sampai menikah itu. Nah, dari situ catatan-catatan atau sejarah itu nantinya bisa dibaca oleh generasi muda sekarang. Nah, kami mengharapkan ya semua generasi yang ada di Jepara khususnya itu bisa nanti mengimplementasikan dari gagasan-gagasan yang ditulis para penulis tadi. Nah, gagasan-gagasan Kartini ini nanti bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Bu. Bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut Ibu Warsi juga, apa sih Bu langkah sederhana yang bisa dilakukan siswa? Ibu kan ini pendidik ya, guru SMP Negeri 1 Jepara, SMP favorit di Jepara loh itu ya. Apa yang bisa dilakukan siswa setiap hari untuk melanjutkan semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini di sekolahan maupun di lingkungan sekitar? Seperti apa? Yang paling penting adalah semangat belajar ya. Giat belajar, berusaha, berjuang untuk menggapai cita-citanya. Lalu berusaha berani bermimpi. Nah, kalau anak-anak itu sudah punya mimpi, tentu mimpi yang indah yang bisa menyukseskan masa depannya. Nah, itu kalau dia berani bermimpi, tentu dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menggapai mimpinya. Nah, itu. Jadi di sini yang dilakukan anak-anak yang penting itu adalah yang sederhana saja, yaitu giat belajar.
Jadi iya. berusaha untuk menggapai cita-cita meskipun dalam keadaan kekurangan, keterbatasan. Jadi tidak ada alasan kita itu mengenyam pendidikan dengan alasan ketidakmampuan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya itu bisa diperjuangkan. Ya. Jadi banyak beasiswa, apalagi kalau anak-anak taman SMA itu tidak mau melanjutkan karena faktor biaya itu sepertinya alasan yang alasan yang bisa kita atasi. Ya. Jadi generasi sekarang ini harus bisa menemukan solusi untuk menggapai mimpinya, begitu Bu. Jadi ekonomi yang mungkin kurang tidak bisa membiayai itu bukan merupakan alasan. Iya, karena ada solusi di ada. Iya, karena ada beasiswa, macam-macam lah. Kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkan situasi saat ini yang ternyata dari pemerintah ini juga banyak sekali ya menawarkan beasiswa-beasiswa di sekolah Jepara gratis. juga ini saya mendapat informasi itu menawarkan beasiswa untuk tamatan SMA SMK yang mau melanjutkan ya Bu ya, itu ditangani oleh pemerintah Jepara itu Bu. Kartu sarjana. Jadi bisa mendapatkan beasiswa yang kurang mampu tadi. Iya. Jadi ini jangan digunakan alasan ya. Capailah cita-cita setinggi langit, gapailah mimpi yang belum tergapai untuk harapan dan untuk menyongsong generasi emas di tahun 2045 itu nanti ya. Semoga Jepara terus bagus perkembangannya. Baik Ibu Ida, Ibu Warsi, di sini ada yang perlu disampaikan dari Ibu Ida dan Ibu Warsi tentang harapan-harapan ke depan, juga himbauan-himbauan ke depan. Ibu berdua ini adalah selaku pendidik generasi muda, generasi emas untuk menyongsong tahun keemasan nanti. Setidaknya di sini ada yang bisa menginspirasi oleh para peserta didik, siswa, mahasiswa di seluruh Kabupaten Jepara dari Ibu agar kita ini bisa meneruskan perjuangan dari Raden Ajeng Kartini. Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Saya kembali pada tujuan kami menulis buku Mozaik Gagasan Raden Ajeng Kartini. Bahwa dari sekian banyak surat-surat Raden Ajeng Kartini, ada beberapa tulisan atau surat yang menurut saya ini perlu untuk diketahui dan dipahami oleh generasi Z saat ini. Di dalam salah satu suratnya beliau mengatakan bagaimana perempuan bisa berkontribusi terhadap bangsanya. Yang pertama, perempuan ini harus memiliki karakter, memiliki budi pekerti yang baik. Itu nomor satu. Singkatnya seperti itu kalau saya simpulkan. Kemudian yang kedua, perempuan ini harus berdaya, memiliki keterampilan. Jadi keterampilan ini dalam tanda petik pasti di dalamnya memiliki pengetahuan atau di dalamnya ada kemampuan intelektual ya maksud saya. Jadi dalam hal ini khusus untuk generasi perempuan di Jepara, tapi saya pikir ini bisa juga untuk semua generasi. Jikalau kita ingin memberikan kontribusi terhadap kemajuan Jepara, kemajuan di Indonesia, maka yang pertama dalam tulisan Raden Ajeng Kartini adalah budi pekerti. Memiliki karakter yang baik. Itu nomor satu. Yang kedua, memiliki keterampilan atau pengetahuan. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh psikolog modern saat ini, di mana saya yakin sudah banyak yang tahu ya, bahwa kesuksesan seseorang di dunia itu 80% ditentukan oleh emotional quotient dan spiritual quotient-nya, kecerdasan emosional dan spiritualnya. Baru sisanya itu ditentukan oleh intellectual quotient-nya atau kecerdasan intelektual. Maka tepat sekali kenapa Raden Ajeng Kartini menyampaikan pertama adalah karakter, baru kedua adalah
keterampilan. Nah, ya. ini harapan saya dengan begitu, mari anak-anak muda generasi sekarang tidak hanya mengejar keterampilan intelektual, tapi benahi akhlak dan karakter serta kepribadian. Terima kasih. Baik, benahi akhlak dan karakter serta kepribadian. Terima kasih Ibu Ida. Dan Ibu Warsi sekarang, seperti yang disampaikan Ibu Ida ini, setidaknya itu adalah penyetaraan gender antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki sama setara, kita tidak ada perbedaan sama sekali. Himbauan dan harapan dari Ibu Warsi selaku pendidik juga, guru dari SMP Negeri 1 Jepara, seperti apa untuk generasi emas, generasi Gen Z ini? Meskipun kita melihat perjuangan Kartini persamaan gender ya. Jadi kita diperlakukan sama, baik laki-laki maupun perempuan, tapi kita tidak lepas dari kodrat sebagai perempuan ya. Jadi meskipun kita itu punya karir, punya kedudukan, tetap kita kembali ke keluarga yang utama. Jadi persamaan gender itu boleh-boleh saja, tapi yang penting kita sebagai perempuan kembali ke kodratnya. Seimbang. Ya. Kemudian saya menyampaikan kepada generasi muda, Mbak, jadi punya pola pikir tumbuh, pola pikir bertumbuh, ya. Jadi jangan punya pola pikir tetap. Maksudnya apa? Terus berkembang. Ya, pola pikir bertumbuh itu selalu mencoba hal-hal baru, kemudian melakukan inovasi-inovasi, ya, supaya kita punya brand, ya, brand personal. Nah, kalau kita punya brand personal, otomatis kita dihargai, kita punya nilai di mata masyarakat. Itu pesan saya kepada generasi muda, gitu. Iya, kita punya nilai di mata masyarakat dan kita bisa dihargai. Baik, terima kasih Ibu Ida, Ibu Warsi. Semoga bisa menginspirasi kita semua, para generasi muda terutama ya, untuk menyongsong tahun keemasan pada 2045 nanti dan menghidupkan gagasan Raden Ajeng Kartini adalah tugas kita bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.